Salam anak-anak kami sekalian dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran ini. Ketemu lagi dengan saya Sir Alven Simanjuntak. Saya akan coba menjelaskan materi peradaban kuno di benua Eropa dan Amerika. Nah, anakku sekalian, materi ini merupakan materi terakhir di sejarah kelompok peminatan kelas 10. Langsung saja kita bahas. Sebelumnya kita perhatikan dulu peta konsep daripada materi kita kali ini. Baik, yang pertama kita bahas dulu peradaban masyarakat awal benua Eropa ya. Nah, jadi masyarakat paling awal di Eropa itu nanti dimulai dari tiga, yaitu ada Pulau Kreta, Yunani, dan Romawi. Yang pertama kita bahas dulu mengenai Pulau Kreta. Nah, jadi Pulau Kreta ini sudah memiliki peradaban yang sangat lama ya, cukup tua. Ini tepatnya di perairan Laut Tengah bagian timur. Kemudian masyarakat daripada Pulau Kreta ini sering juga disebut masyarakat maritim karena memang kehidupan mereka itu berdagang dan berlayar di Laut Tengah. Nah, masyarakatnya juga sudah mengenal teknologi, sudah mampu membuat bangunan-bangunan mewah seperti bangunan yang terbuat dari batu bata dan juga bertingkat ya. Nah, selanjutnya masyarakatnya juga sudah mengenal yang namanya tulisan yang disebut dengan tulisan Minos. Hanya saja anakku bahwa tulisan Minos ini belum bisa dibaca hingga saat ini, sehingga nanti keberadaan ataupun sejarah daripada peradaban Pulau Kreta itu cukup minim ya. Nah, sekarang kita lanjut, kita masuk membahas peradaban masyarakat awal di Yunani ya. Nah, jadi letak Yunani ini tepatnya itu di ujung tenggara benua Eropa ya nak ya. Nah, kemudian keadaan alamnya bahwa Yunani ini kurang subur ya, tanahnya kurang subur karena bergunung-gunung ya. Nah, sehingga nanti bangsa Yunani ini banyak yang meninggalkan daerah dan mencari daerah-daerah yang subur. Itu secara keadaan alam. Kemudian penduduknya. Nah, penduduk Yunani ini boleh dikatakan antara penduduk asli dan juga pendatang. Nah, bangsa pendatang di sini termasuk dalam rumpun bangsa Indo-Jerman ya. Nah, jadi suku-suku pendatang ini bermigrasi itu sejak tahun 2000 sebelum Masehi begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Kita bahas dulu seni bangunan dan seni pahat yang ada di masa kejayaan Yunani kuno ya. Nah, di sini ada dikenal dengan istilah Akropolis ya. Nah, Akropolis ini artinya kota tinggi sebab letaknya itu memang di daerah perbukitan ya. Di bagian inti Akropolis ini terdapat dua kuil, yaitu kuil Erechtheum dan juga kuil Parthenon ya. Nah, yang kedua ada kuil Dewa Zeus, di mana Dewa Zeus ini nanti menjadi dewa tertinggi kalau di Yunani ya. Nah, ini ditempatkan di Bukit Olympus. Bangunannya itu disebut Altis. Altis yakni tempat pemujaan Dewa Zeus. Pada masa kini berkembang pula ini seni teater dan juga seni sastra ya. Nah, contohnya itu nanti pengarang sastra Yunani yang kuno yang sangat terkenal itu adalah Homerus ya. Homerus ini nanti karyanya itu ialah Ilias. Dalam buku ini dikisahkan nanti mengenai perang Troya ya. Karya Homerus yang lain juga ada Odyssea. Nah, itu dia di bagian sini. Kemudian kita lanjut di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, bangsa Yunani telah memiliki berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Itu dapat diperhatikan, yang pertama mereka mampu menciptakan perahu layar ya sebagai sarana untuk mengarungi Laut Tengah. Kemudian yang kedua, mereka mampu membuat barang dari tanah liat, menghasilkan karya arsitektur, mengembangkan industri, kemudian menghasilkan karya benda-benda sudah terbuat dari logam. Nah, kemudian ada istilah Olimpiade ya. Nah, istilah Olimpiade pertama sekali itu nanti diadakan untuk misalnya atletik begitu ya. Nah, kemudian juga Pitagoras ya, segitiga siku-siku. Nah, itu mereka sudah kenal pada masa ini. Kita masuk pemerintahan dan hukum yang ada di Yunani itu nanti ada. Jadi karena wilayah daripada Yunani ini nanti berbukit-bukit terpisah-pisah, maka nanti banyak berdiri yang namanya polis. Polis artinya itu kota-kota
kecil ya. Nah, jadi sini ada polis Sparta, ada Athena, ada perang Persia dengan Yunani ya. Nah, jadi di sini dapat kalian baca saja bahwa polis Sparta ini nanti apa itu. Nah, kemudian Athena, kemudian perang Persia dan Yunani. Kemudian masa kejayaan Athena. Jadi Athena ini nanti mengalami kemajuan pesat itu dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan ya. Di sini nanti munculnya filsuf-filsuf besar. Nanti kita bahas sedikit mengenai filsuf. Kemudian persaingan Sparta dan Athena, silakan dibaca. Runtuhnya Yunani, kemudian nanti memunculkan Macedonia ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai filsafat tadi ya. Nah, jadi filsafat artinya di sini adalah bahwa di Yunani kuno itu sudah mampu mengeluarkan metode berpikir logis atau rasional ya dengan cara sistematis. Nah, contoh-contoh yang lahir filsuf-filsuf yang lahir misalnya ada Socrates ya. Nah, ini terkenal dengan filsafat etika. Kemudian ada Plato, ini mengenai ketatanegaraan ataupun undang-undang. Ada juga Aristoteles, ahli biologi. Ada juga Hippocrates, kode etik seorang dokter. Nah, itu contoh-contoh saja, masih banyak lagi para filsuf-filsuf yang lahir dari Yunani kuno ya. Nah, kemudian kepercayaan, mereka cukup banyak mengenal dewa-dewi ya. Nah, dewa Zeus tadi dewa tertinggi, Ares perang, kemudian Artemis ada perburuan, Hermes itu pernikahan, Poseidon laut, Apollo itu kesenian dan matahari, Pallas Athena keselamatan. Kemudian Dewi Aphrodite itu adalah kecantikan. Nah, ini di bidang kepercayaan. Kemudian peninggalan kebudayaan dari Yunani itu dapat kita lihat dari bangunan-bangunannya. Nah, misalnya ini bangunannya yang saya katakan di awal itu ada Akropolis ya. Nah, jadi di sini nanti seni sastra juga banyak berkembang ya. Nah, misalnya itu nanti ada Herodotus ya, Herodotus. Itu sebabnya nanti Herodotus ini ya yang dianggap kemudian sebagai bapak sejarah ya, karena mulai menuliskan sejarah atau peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Oke. Herodotus. Selanjutnya kita masuk ke peradaban awal Eropa yang ketiga, yaitu Romawi. Nah, Romawi ini adalah daerah semenanjung Alpen atau daerah Italia ya. Sekarang kita kenal dengan Roma begitu ya, ya. Nah, jadi hasil yang ada dari sini banyak sekali ya, ada gandum, jagung, padi, sayur-sayuran dan juga anggur. Kemudian asal-usul daripada bangsa Romawi ini itu berasal dari suku-suku Kelana ya. Suku Kelana yang datang dari arah utara, itu lebih dulu datang dari Italia, dari suku-suku Kelana yang datang dari daerah padang rumput sekitar Laut Kaspia. Kemudian administrasi dan pemerintahan. Nah, jadi nanti bagi-bagi lagi kalau di Romawi ini yang pertama sekali itu adalah zaman kerajaan ya. Jadi zaman kerajaan di Romawi itu nanti ada Remus dan Romulus itu diperkirakan yang mendirikan daripada kerajaan ini ya. Nah, jadi kemudian perkembangan pemerintahan dari kota Roma itu terus berlangsung sehingga menjadi sebuah kerajaan. Oke, kita lanjut. Setelah bentuk kerajaan nanti kemudian Roma itu berubah menjadi zaman republik ya, zaman republik. Nah, di sini nanti ditandai dengan timbulnya golongan proletar ya. Nah, untuk memperluas wilayah kekuasaannya, Republik Romawi itu mengurangi daerah sekitar ya, memerangi ya. Nah, menundukkan daerah-daerah sekitar begitu maksudnya. Kemudian senang memegang seluruh kekuasaan ya. Kemudian pada masa Triumvirat 1, Triumvirat 2, silakan dibaca ya. Kemudian kita lanjut di bidang administrasi dan pemerintahan, kemudian kekaisaran Romawi ya. Nah, jadi Octavianus ini nanti diangkat menjadi kaisar pertama oleh Senat ya. Senat bergelar Augustus ya kepada Octavianus. Nah, jadi anak sekalian, pada masa di sini dapat kalian baca pada masa Kaisar Theodosius nanti agama Kristen itu dinyatakan sebagai agama negara pada saat itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, adapun ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Romawi kuno, misalnya pengetahuan seni bangunan, itu ya. Yang kedua, pengetahuan dalam pembuatan jalan, jembatan, saluran air, ya. Selanjutnya, pengetahuan dalam bidang kemiliteran juga mereka sudah kenal, memiliki norma-norma kehidupan dan juga hukum yang bersumber pada kesetiaan warga negara, pengetahuan dalam bidang pemerintahan, ya. Nah, kemudian mereka juga mengenal. Kita masuk peninggalan budaya ya.
Nah, peninggalan budaya di sini ada kebudayaan bangsa Romawi, banyak mendapat dari kebudayaan Helenisme ya. Nah, kemudian bangunan-bangunan yang terkenal itu diantaranya Kolosium ya. Nah, jadi Kolosium ini boleh kalian perhatikan, itu gambar ya. Nah, inilah nanti yang merupakan peninggalan di masa peradaban awal Romawi ya, yang menginspirasi pembangunan stadion dan gedung opera yang ada saat ini begitu ya. Kemudian ada juga kita masuk ke peradaban awal Amerika ya. Nah, peradaban awal Amerika ini yang pertama ada peradaban Aztec ya. Nah, jadi bangsa Aztec ini adalah bangsa pengembara yang tiba di lembah Meksiko pada abad 3 ya. Nah, jadi mereka itu kemudian tiba dan di sebelah selatan Texcoco ya. Nah, ini dia gambarnya, gambar kota Tenochtitlan ya. Selanjutnya, kondisi sosial politik dapat kalian baca di sini bahwa bangsa Aztec itu dikenal sebagai bangsa yang suka berperang ya nak ya. Nah, jadi tujuan berperang adalah mendapatkan tawaran yang dijadikan kurban untuk dipersembahkan dalam pelaksanaan ritual. Nah, ini dia. Kemudian hasil kebudayaannya. Ini contoh di sistem kepercayaan religi dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Nah, di situ ada misalnya gambar salah satu ritual kematian hasil budaya peradaban Aztec ya. Nah, kemudian ada huruf juga. Kita lanjut ke peradaban yang kedua yaitu Inca ya. Nah, ini kalau sekarang tepatnya di daerah Peru ya nak ya. Kemudian kondisi sosial politiknya bangsa Inca ini menerapkan sistem federal yang terdiri dari pemerintahan pusat dengan Cusco sebagai ibu kota ya. Nah, kemudian Cusco ini nanti menjadi pusat imperium bangsa Inca lah. Kejayaan Inca ini berakhir ketika dikuasai bangsa Spanyol ya nak ya. Nah, itu pada saat itu dipimpin oleh Francisco Pizarro ya tahun 1521. Kemudian hasil kebudayaannya di sistem kepercayaan ini dia terdapat sebuah upacara keagamaan yang mereka sebut itu adalah Kapakaca, yaitu upacara memberikan kurban anak-anak kepada para dewa dengan keyakinan bahwa anak-anak mereka itu dikurbankan akan masuk ke dunia para dewa dan tinggal bersama mereka begitu ya. Nah, ini dia dokumentasi daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak situs bangunan yang ada di sini ya. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita bahas dulu keterkaitan peradaban awal di dunia dengan peradaban masa kini ya. Nah, sebenarnya ini paling intinya ya dari materi ini. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah kota Palangkaraya, salah satu pusat peradaban di Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di daerah dekat Sungai Besar ya. Nah, jadi ternyata di Indonesia juga bisa kita temukan pengaruh dari peradaban awal baik itu di Asia Afrika dan juga Eropa. Yang kedua dapat kalian perhatikan kota Banjarmasin juga ini berada di daerah dekat Sungai Besar ya. Artinya bahwa pada umumnya peradaban awal itu berawal dari pinggiran atau dekat sungai ataupun pesisir pantai begitu. Nah, ada juga kita temukan di Kalimantan ada pasar apung ya yang terdapat di Sungai Beritu Kalimantan ya nak ya. Ini dimanfaatkan sebagai pusat perdagangan. Selanjutnya ada juga kita kenal di Pulau Jawa sesajen masih dipergunakan mulai dari peradaban awal dunia hingga peradaban modern masa kini ya di Indonesia ya. Nah, sesajen. Kemudian misalnya kuil yang ada di Eropa ya, ada kuil Zeus. Nah, ini kalau di Indonesia kita dapat melihat yang namanya Candi Borobudur ya. Kemudian peradaban di dunia itu nanti ada monumen ya. Kalau di Indonesia kita dapat contohkan monumen pahlawan revolusi ya, ini dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi ya. Jadi kalau peradaban awal itu kan tentang bangunan-bangunan untuk menghormati para dewa-dewi ya gitu. Nah, saya rasa itu materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Silakan ditambah referensi dari buku-buku yang lain. Demikian, semoga anak-anak kami bisa memahami. Salam jas merah.